Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Di video ini gue akan bahas tentang video Coki Pardede dengan Teh Kumaila ya. Akhir-akhir ini mereka ini sering collab ya. Apakah ada di antara mereka? Itu mah urusan mereka ya, bukan urusan kita ya. Itu urusan pribadi. Jadi yang saya bahas di sini tentang masalah publik ya. Banyak subscriber channel ini ngirim gua link video Teh Kumaila dari Forbidden Question ya, yang berjudul Ateis Takut Mati nggak sih? Jadi saya akan bahas ya video ini. Video ini lumayan panjang ya durasinya, kurang lebih 1 jaman lah. Tapi saya akan mempersingkat ya, dan saya akan memberikan intisari daripada video ini. Sebelum saya bahas lebih lanjut, saya menemukan semacam keanehan ya. Nggak tahu apakah ini perasaan gua atau tidak ya. Silahkan ditanggapi ya. Karena saya tidak mengatakan bahwa ini kebenaran juga ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini fakta yang sebenarnya. Mungkin ini kebetulan saja kali ya. Jadi saya melihat ya, teman-teman saya gitu ya, yang saya temui gitu, misalnya kalau ada yang ateis atau agnostik itu, biasanya mereka itu rata-rata lulusan sastra. Nggak tahu apakah ini kebetulan atau tidak ya. Kalau nggak sastra, jurusan filsafat ya, filsafat sastra, yang dua ini nih yang paling sering jadi ateis ya. Nah, menariknya Paman Coki ini kan alumni daripada sastra Inggris ya. Beliau ini lulusan sastra Inggris ternyata, jurusan sastra. Dulu beliau ini pernah yang namanya kuliah juga ya. Kemudian channelnya Apriyadi ya, God and Beyond. Beliau itu juga jurusan sastra. Jadi sudah ada 2 orang ya. Ada banyak ya teman-teman saya jurusan sastra juga, ada banyak yang memilih jadi ateis gitu, memilih jadi agnostik, tapi secara diam-diam ya, nggak terang-terangan ya. Karena di Konoha itu ya hal-hal seperti ini kan dianggap tabu ya. Di Konoha itu kan tidak menghargai yang namanya perbedaan ya, kurang menghargai yang namanya perbedaan. Kalau kita misalnya jadi ateis atau agnostik itu kan pasti ditanyain mulu ya, kenapa lu jadi ateis? Kenapa lu jadi agnostik? Dari pertanyaannya juga sudah menjudge kan. Sebenarnya nggak boleh menjudge ya, karena menurut saya pribadi semua manusia itu terlahir ateis. Yang memberikan agama itu kan orang tua kita, keluarga kita. Agama itu kan hanya persoalan warisan. Jadi gini maksudnya, kalau kita lahirnya di Korea Utara, kita bisa jadi ateis. Kalau kita lahirnya di Eropa, kita bisa jadi agnostik. Kalau kita lahirnya di Arab Saudi, kita bisa jadi Islam. Kalau kita lahirnya di Thailand, bisa jadi Buddha. Kalau lahirnya di China, bisa jadi Konghucu. Kalau lahirnya di Filipina, bisa jadi Kristen dan lain sebagainya. Jadi menurut saya agama itu hanya persoalan kelahiran ya. Jadi di Konoha itu agama itu terlalu serius ya, serius banget ya dalam menanggapi yang namanya agama. Padahal menurut saya agama itu semacam selera ya, sama seperti selera musik atau selera makan buah deh ya. Kalau kita suka makan buah mangga, terus orang lain suka makan buah pisang, masa kita ngomong sama orang lain, kok lu makan pisang, kok lu nggak makan buah mangga? Harusnya lu makan buah mangga dong, buah mangga yang paling enak. Lu nggak boleh makan pisang, lu itu sesat kalau makan pisang. Sama seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan orang lain, lu kenapa ateis, lu kenapa agnostik, sama seperti itu. Lu kenapa makan pisang, makan mangga dong, gua kan suka mangga, lu harus ngikutin gua. Jadi nggak boleh seperti itu. Saya melihat di Konoha ya, mohon maaf ya, di Konoha itu kan nggak bisa membedakan mana makan sendok dengan makan pakai sendok, nggak bisa ya. Jadi setelah saya memperhatikan ya Coki Pardede ini, beliau ini sebenarnya ateisnya itu ateis santuy ya. Jadi ateis itu kan ada banyak macam genre ya. Ada ateis yang santuy, ada yang serius, biasanya ini ateis radikal. Kemudian ada ateis yang labil, ada yang seperti itu ya. Kemudian ada ateis yang ngambekan ya. Biasanya yang labil atau ngambekan ini akan balik lagi dia beragama ya. Makanya kalau misalnya nih ada orang beragama terus dia memberikan kesaksian ya,
Dulu saya pernah yang namanya ateis, dulu saya pernah yang namanya agnostik, tapi saya balik lagi beragama. Karena ateis itu nggak enak, karena agnostik itu nggak enak. Iya, sah-sah aja, nggak jadi masalah. Tapi biasanya orang seperti ini adalah ateis atau agnostik, ngambek ya. Mungkin mereka ngambek terhadap pemuka agama, mungkin ngambek terhadap orang yang beragama dan sebagainya. Tapi saya melihat Coki Pardede ini bukan tipe ateis ngambek, enggak. Coki Pardede ini adalah tipe ateis santuy, biasa-biasa aja, ya, kalem-kalem aja gitu, nggak terlalu serius-serius amat sebenarnya. Maksudnya nggak terlalu radikal banget ya. Dan permanen ya, dugaan saya Coki Pardede ini akan tetap ateis selamanya. Karena apa? Karena beliau ini dulu pernah ya, kalau saya mendalami pemikiran daripada Coki ini, karena sering juga saya perhatikan ya channel-channel beliau ini, kalau misalnya beliau ini ngobrol gitu di podcast di mana gitu. Beliau ini sebenarnya dulunya berasal dari keluarga yang sangat-sangat religius ya, beragama Kristen. Kristen itu kan sebenarnya ada Kristen yang biasa aja, ada Kristen yang liberal, ada Kristen yang fanatik. Saya melihat lebih ke serius ya, Kristen yang serius banget gitu. Orang Kristen itu kan biasanya nih, kalau misalnya kita beragama Kristen itu ada yang misalnya nih, kalau bangun pagi itu, tiap bangun pagi mereka harus berkumpul di meja ya, berdoa, terus baca kitab suci dan sebagainya, renungan dan sebagainya ya. Jadi itu salah satu bukti bahwa keluarga Coki ini adalah keluarga yang sangat religius ya dalam beragama ya, agama Kristen ya. Kemudian ada suatu masa, ada suatu momen di mana Coki Pardede ini memilih jadi agnostik. Dulu agnostik dulu ya, baru ateis ya. Ada satu momen itu. Apa momennya? Momennya adalah ketika Coki Pardede mempertanyakan, apakah kita bisa masuk surga hanya bermodalkan baik? Ternyata dalam agama Kristen ya, baik aja tidak cukup untuk masuk surga, tapi karena karunia-Nya, karena berkatnya, karena belah kasihan daripada Tuhan. Jadi Coki Pardede berpikir bahwa kok tidak masuk akal ya. Terus kalau kita melakukan kebaikan, kita tidak jamin masuk surga. Kok seperti tidak masuk akal ya. Sehingga ya bisa aja ya, dugaannya Coki Pardede ini berpikir, sepertinya nggak rasional ya, agama ini sudah nggak bisa diterima dengan akal sehat ya. Sehingga dia memutuskan untuk jadi agnostik dulu ya pertama ya. Setelah jadi agnostik, nah lama-lama jadi ateis. Jadi di video ini ya, mereka fokus bahas tentang apakah yang terjadi ketika ateis itu meninggal, dan bagaimana ateis itu bergaul. Kan ateis di Konoha itu kan hal yang tabu ya. Ya, bagaimana kalau sudah meninggal ya, kenapa lu jadi ateis dan sebagainya. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi Coki menjawab, ya kalau misalnya seseorang mau meninggal itu wajar aja kita takut ya, tapi yang kita takutkan itu hidup kita tidak bermanfaat, tidak berguna ya. Karena menurut pandangan daripada Coki ini, manusia juga sama seperti binatang kok ya. Apa bedanya dengan binatang? Seperti hewan misalnya, secara biologis kan manusia itu hewan ya, binatang sebenarnya, cuman agak terlalu kasar ya. Ya sama seperti itu, seperti burung misalnya, kalau burung meninggal itu gimana? Sama, apa bedanya ya? Yang jelas hidup kita itu lebih bermakna ya. Saya takut hidup saya itu tidak bermakna ya, terus saya meninggal. Itu yang saya takutin, kata Coki Pardede. Kemudian Teko Maila memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam ya, yang juga pengen saya tanyakan kalau ketemu sama Coki Pardede. Apa itu? Kalau manusia itu tidak beragama, apa bedanya dengan binatang? Nah, pertanyaan ini sangat tajam ya. Namun ya, dulu saya pernah berpikir, iya juga ya, apa bedanya kita dengan binatang kalau kita tidak beragama? Ya, nanti matinya gimana? Meninggalnya gimana? Masa dikubur gitu aja, kayak kucing gitu? Lalu Coki Pardede memberikan jawaban yang di luar dugaan. Dia mengatakan, iya, kita tidak bisa menilai seseorang itu seperti binatang atau tidak hanya berdasarkan persepsi semata. Ini kan persepsi ya. Buktinya negara-negara Skandinavia ya, mereka kalau misalnya antri sangat-sangat
rapi gitu, nggak berantakan, nggak serobotan. Kemudian mereka jujur ya, mereka jarang terjadi yang namanya seperti di Konoha pembunuhan dan sebagainya ya. Dibandingkan dengan Konoha adalah negara yang paling religius di dunia, padahal salah satu negara paling tidak jujur di dunia, paling banyak korupsi. Jadi agama itu hanya topeng. Choky Pardede mengatakan ya, konsep moral atau moral seseorang itu tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan agama. Ada preferensi lain misalnya seperti filsafat ya. Ada banyak preferensi lain gitu selain daripada agama. Cuman warga Konoha kan berpikir bahwa acuan moral itu satu-satunya agama. Dan menurut saya, ya saya sependapat dengan Choky Pardede. Ini yang salah dengan pemikiran kita ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari kecil kita sudah dibiasain bahwa agama itu adalah agama segalanya gitu ya. Moral di situ, semuanya ya, hidup mati kita di agama. Dan Choky Pardede menolak hal seperti ini ya. Kita bisa melihat perbandingan negara lain misalnya ya, negara-negara Skandinavia ya. Justru di sana manusia lebih humanis loh, lebih menghargai perempuan. Bahkan ya banyak umat muslim yang pergi ke sana ya, yang jadi imigran di sana. Bayangkan kalau di sana tidak aman, ngapain umat muslim pergi ke sana? Ya, kenapa mereka keluar dari Timur Tengah ya? Harusnya stay di situ dong ya kalau di Timur Tengah aman. Jadi berbanding terbalik ya seperti yang kita pahami selama ini, dan ini sangat susah dijelaskan sama warga Konoha, karena warga Konoha itu dari kecil itu sudah didoktrin ya, dan doktrin ini susah dilepaskan ya, sangat susah dilepaskan ya. Walaupun kita berbusa-busa ngomong ya bahwa acuan moral itu tidak hanya agama ya, ada banyak acuan moral seperti filsafat ya, kemudian nilai-nilai humanisme ya, kemudian nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Ada banyak kok ya, ada banyak preferensi yang lain. Cuman kita aja cuma melihat dari satu sudut pandang ya, hanya agama tok ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya bergaul, kan di Konoha itu kan komunitas ateis itu kan sedikit ya. Bagaimana jawaban Choky Pardede? Ya saya bergaul itu nggak hanya yang ateis aja ya, kita bergaul pada semua agama ya. Choky Pardede mengatakan hal ini semacam keuntungan bagi kita yang ateis ya. Tapi saya tidak promoin ateis ya, saya hanya membahas pemikiran daripada Choky ini, karena saya melihat Choky ini unik, berbeda gitu. Dia bisa tampil beda, berani tampil beda. Jarang-jarang loh artis mengatakan bahwa beliau ini adalah seorang ateis gitu. Jarang-jarang terang-terangan seperti Choky mengatakan seperti itu. Menurut saya ini butuh mental yang sangat luar biasa. Jadi Choky Pardede mengatakan kalau mau bergaul, saya bergaul sama semua orang kok, apapun agamanya, tidak terkungkung pada satu agama tertentu. Dan ini yang polemik ya di Konoha saya melihatnya ya. Ada saja ya oknum ya, oknum tapi rame. Misalnya nih dilarang mengucapkan selamat hari Natal ya, kemudian ada banyak deh ya perayaan-perayaan agama lain dan sebagainya ya. Jadi hal semacam ini yang perlu kita hilangkan ya. Contoh lain misalnya, kalau misalnya ada umat muslim misalnya ngasih rendang ke kita ya, ngasih kurban ke kita, kurban sapi misalnya, apakah kita langsung mualaf? Enggak juga kan. Kemudian orang Kristen ngasih makanan misalnya, apakah langsung kristenisasi gitu, ngasih Indomie misalnya, apakah langsung kristenisasi, diajak masuk Kristen? Enggak juga ya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini pemikiran yang tidak berdasar ya, saling mencurigai ya. Kalau dikasih Indomie, oh ini kristenisasi dan sebagainya, enggak juga ya. Kalau dikasih daging kurban, oh islamisasi, enggak juga ya. Jadi kecurigaan ini semacam ilusi ya. Ini mohon maaf ya, ini kampungan dalam beragama ya. Saya sering memperhatikan di Konoha itu ada banyak orang yang kampungan dalam beragama. Justru agama itu mengkotak-kotakkan gitu. Kita hanya membantu yang seagama, yang beda agama kita tidak bantu. Rasa kemanusiaannya di mana? Harusnya rasa kemanusiaan dulu baru rasa keagamaan. Cuman di Konoha kan nggak gitu, terbalik. Jadi inti daripada podcast ini ya, intinya jangan kita hanya melihat sesuatu itu dari sudut pandang
satu tok gitu ya, harus dari berbagai sudut pandang. Sama seperti ateis juga. Apakah ateis itu sebuah kejahatan? Enggak. Apakah ateis itu dosa? Enggak. Ateis itu jadi sebuah kejahatan kalau dia melakukan kejahatan. Lagian saya juga tidak pernah melihat seorang ateis ya misalnya melakukan kejahatan tapi bawa simbol-simbol ateis. Nggak pernah saya melihat seperti itu. Justru kita nggak tahu agamanya apa gitu ya. Justru nggak kelihatan apakah dia ateis atau tidak, kecuali dia ngomong ke seluruh dunia saya itu ateis ya. Jadi ateis itu muncul dan agnostik itu muncul karena apa? Karena pengaruh daripada agama tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Sama seperti Coki misalnya. Kenapa dia jadi agnostik? Karena jawabannya tidak memuaskan gitu. Jawaban-jawaban dari agama. Kalau kita mau masuk surga itu baik aja nggak cukup ya. Agama itu hanya pemberian Tuhan. Itu artinya ya ngapain kita melakukan kebaikan selama ini terus nggak jaminan masuk surga. Sama seperti itu kan. Ya mending nggak usah beragama deh sekalian. Nah itu mungkin pikiran daripada Coki Pardede ya. Ngapain saya melakukan ibadah-ibadah selama ini capek-capek tapi masuk surga itu bukan karena kebaikan-kebaikan tapi karena berkatnya juga. Itu pemikiran daripada Coki Pardede ya. Oke, sekian video ini. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak nyuruh yang untuk jadi agnostik atau ateis ya. Saya Rekonoa, salam rasional.